Halo teman-teman, kembali lagi di channel Awesome Iki. Kali ini aku mau berbagi cerita. Mungkin saja pengalamanku ini sangat berguna buat kalian semua. Kayak yang kita tahu, gak semua orang itu bisa suka sama kita. Seseorang itu bisa benci atau gak suka, padahal kita gak salah apa-apa. Aku punya pengalaman tentang itu. Ada orang dewasa atau anggap aja itu guru yang gak suka sama aku. Ya mungkin aja orang itu udah berubah sekarang. Tapi aku juga gak tahu. Aku juga gak pengen tahu. Aku gak akan menyebutkan nama orang itu. Aku juga gak akan menyebut tempat namanya, walaupun kalian menanyakannya. Aku rasa dia mulai gak suka aku waktu aku kelas 3. Tapi waktu itu hal itu tidak terlalu menggangguku, karena dia cuma sedikit pelit memberi nilai. Mamaku pernah menemui wali kelas, namun dapat penjelasan yang menurutnya bisa diterima. Jadi mamaku merasa tidak masalah. Tapi di kelas 4, hal itu semakin parah dan menjadi-jadi. Mulai dari jari-jariku yang selalu dipukul spidol papan tulis, padahal aku cuma mau ambil pensil atau penghapus. Dia selalu marah-marahin aku. Alasannya aku mainin kotak pensil. Dia sengaja bikin alasan itu supaya yang teman-temanku di belakang tidak tahu. Padahal dia jelas-jelas tahu aku cuma mau ambil penghapus. Lalu kalau marah, dia dorong-dorong jidatku pakai spidol sampai aku hampir jatuh. Mamaku sampai bisa lihat bekas bulatan-bulatan merah. Waktu itu aku malas cerita ke mamaku. Dia lebih percaya guruku daripada aku. Biasanya kalau mama bertanya, aku jawab, "Sudah aku mau tidur." Pulang sekolah, aku mandi, makan, dan tidur. Sekolah bikin capek dan tersiksa. Pelajarannya banyak, tugasnya banyak. Masih harus ketemu guru gila itu. Maaf, anggap aja itu Ibu A atau Ibu D. Aku sebut Ibu D aja ya teman-teman. Gak tahu kenapa dulu hidupku rasanya berat banget. Aku gak suka semuanya. Aku benar-benar kerasa dibenci Ibu D. Dulu, waktu mengumpulkan PR, aku dan teman-teman, aku akan menaruh buku-buku PR di meja Ibu D. Nah, habis itu buku itu aku taruh, si Ibu D bakal ambil bukuku. Dia lihat sambil dibolak-balik. Ekspresi mukanya seperti gak suka gitu. Dia lakuin itu cuma ke buku aku doang. Terus dia balikin buku itu ke aku. Dan dia ngomong, "Kumpulin hari Senin." Ya udah kan, aku masukin ke tas. Baru hari Senin aku bawa dan aku kumpulin. Setelah kumpul, dia tulis di bukuku, "Telat kumpul." Nilai dikurangin 25 poin. Astaga kan si Ibu D. Jadi kalau nilaiku 100 tinggal 75. Kalau nilaiku 75 tinggal 50. Brilliant banget ya teman-teman. Ingat, dia lakuin itu cuma ke aku doang. Gak ada teman-temanku yang digituin. Dia terus-terusan kayak gitu loh. Suatu saat aku gak mau bawa pulang. Aku tahu nilaiku bakal dikurangin, jadi aku gak mau bawa pulang. Tapi si Ibu D marah-marah. Akhirnya aku bawa pulang juga. Dia juga beberapa kali ngomong, "Richie, ibu gak suka lihat muka aku." Maksudku, "Richie, ibu gak suka lihat muka kamu." Dia ngomong seperti itu di depan kelas. Semua pada diam. Dia juga ngomong, "Pengen aku robek-robek bukumu." Lalu dia juga ngomong kalau gak suka sama aku. Dia hobi banget marah-marah di kelas, ngata-ngatain aku, mukul pakai spidol. Menurutku dia jago banget bohong. Jelas-jelas dia suruh aku kumpul di hari lain. Tapi pas mamaku nanya ke dia, Ibu D bilang kalau aku benar-benar telat kumpul. Dia ngomong berkali-kali dan bikin supaya mamaku percaya kalau dia jujur aku bohong. Lalu mamaku percaya sama dia kalau Ibu D jujur dan aku bohong.
Menurut kalian parah kan? Menurutku sih parah banget. Mamaku jadi marahin aku habis-habisan, ngatain aku bohong dan bikin malu. Padahal si Ibu Di yang bohong dan bikin malu. Mama sampai pukul aku, padahal aku gak salah. Aku anggap semuanya parah. Mamaku parah, guruku juga parah, apalagi hidupku parah. Aku gak punya rasa pengen belajar, dan aku jadi makin parah. Apalagi sama Ibu Di. Kalau sama Ibu Di, mau belajar kayak apapun, gak bakalan aku dapat nilai 100. Dia selalu pengen aku dapat nilai jelek. Dia guru paling jahat dan paling parah lah. Aku gak pernah ketemu kayak gitu. Jangan lagi deh ketemu guru yang kayak gitu. Kalian juga jangan ya teman-teman. Cukup aku aja. Waktu itu aku merasa hiburanku cuma pas tidur. Lucu ya. Tapi bener loh, aku pengen tidur yang panjang, terus gak bangun lagi. Serem ya, tapi memang kayak gitu. Aku juga ngomong gitu ke mamaku. Terus mamaku mulai perhatiin aku. Mama bilang, aku tidur kok sampai bungkuk banget, kayak meringkuk gitu. Terus kalau malam, suka teriak-teriak sendiri. Aku juga gak nyadar sih. Akhirnya, aku didaftarin sama momen. Mamaku daftarin aku. Aku dapet konselor, namanya Tante Yuni. Tante Yuni baik. Dia yang ngajarin aku berdoa ke Tuhan, tulis surat, dan memaafkan. Di acara terakhir, aku lepas balon putih. Di balon itu, aku tulis, aku memaafkanmu, Ibu Di. Setelah pulang dari Samuel Moment, Mama dan Papaku berkali-kali datang ke sekolah buat bahas masalahku. Permintaanku sih cuma satu. Aku cuma minta gak diajar sama Ibu Di, soalnya dia benci aku. Kepala sekolahku lebih percaya sama Ibu Di. Kalau aku boleh bilang, malah dia sangat belain Ibu Di. Keputusannya sangat gak adil buatku. Aku dikasih pilihan sama dia, belajar sendiri di perpustakaan, atau di ruang kepala sekolah, atau mama yang mengajariku sendiri pas pelajaran Ibu Di, lalu memulangkanku ke sekolah saat pelajaran Ibu Di selesai. Dengan begitu, aku akan terlihat memiliki perbedaan dengan teman-teman lain. Mama sempat setuju, tapi aku enggak. Aku cuma minta ganti guru. Kok aku disendirin? Ibu kepala sekolah berjanji akan mengadakan kuesioner tentang Ibu Di dan tentang perlakuannya padaku. Tentu saja aku sangat lega karena satu kelas itu bisa jadi saksi. Tapi ternyata salah satu mama dari temanku bercerita ke mamaku kalau kuesioner itu gak menyinggung aku sama sekali. Padahal tujuannya untuk mengetahui perlakuan Ibu Di kepada aku. Tapi isinya cuma nanyain kesan dan pesan tentang Ibu Di selama mengajar. Ya, pertanyaan umum semacam itu. Dan selama mengisi lembar itu, Ibu Di dibiarkan masuk kelas. Mungkin jadi semacam ujian mental atau keberanian ya kali ya. Entah apa maksudnya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri ya teman-teman. Apa yang terjadi di sana. Mama dan Papa bahkan sudah mengajak Tante Yuni untuk ke sekolah. Tapi bukan membahas kesalahan Ibu Di. Ibu kepala sekolah malah membahas Tante Yuni. Lulus konselor mana? Aneh ya. Mana tanya lulusan mana? Aneh ya. Kamu lulusan mana? Emang penting ya? Karena gak ada titik temu. Akhirnya Mama dan Papa memindahkanku. Padahal waktu itu udah lewat pendaftaran sekolah. Aku sudah masuk beberapa hari. Mungkin aku sudah seminggu masuk. Tentu saja aku merasa gak adil. Karena 2 orang aku harus keluar dari sana. Ibu kepala sekolah bilang,
kalau Ibu Di mendatangi aku lalu minta maaf. Kejadiannya tidak kayak gitu. Dia cuma bilang, maaf Ibu marahin, itu cuma untuk ngajar. Gitu doang. Dia enggak minta maaf, udah ngata-ngatain aku. Dia juga enggak minta maaf, udah bentak-bentak aku. Bilang gak suka lihat mukaku, pukul aku pakai spidol. Buat semua itu dia enggak minta maaf. Maaf, Ibu sudah menghina kamu. Gak ada tuh. Akhirnya tetap aku yang kelihatan salah kan? Waktu itu aku nanya, di mana itu kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang mereka udah ajarkan? Selama ini itu cuma omong kosong. Kenapa yang bersalah malah tetap ada di sana? Terus aku di posisi yang benar, malah aku harus keluar dari sana. Mamaku gak bisa jelasin waktu itu. Dia cuma bilang, gak apa-apa, nanti kamu gak ketemu Ibu Di lagi. Ya penting itu kan. Lah, tapi teman-temanku, guru-guruku, dan wali kelasku, kan aku gak ketemu lagi. Dari pengalaman itu aku belajar bahwa dunia tidak selalu adil, tetapi tetap ada orang-orang baik di sekitar kita. Orang tua kita, teman-teman yang berani bersaksi. Temanku berani bilang, Ibu Di suka sekali mendorong-dorong kepalaku dengan spidol sampai aku hampir jatuh. Memang tidak semua teman berani menceritakan semuanya. Tetapi untuk semua teman dan mama teman-temanku yang sudah turut peduli, aku mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan pasti membalas kebaikan hati kalian. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Menurutku, kebenaran itu juga bercahaya, seperti terang. Dan Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Aku cerita ini bukan mau menyombongkan diri ya. Kejadian ini udah lewat 2 tahun yang lalu. Sekarang aku 12 tahun. Maksudku 11,5 tahun. Buat teman-teman yang udah menonton ini, yang pernah dibully atau lagi dibully, ceritakan masalah ini ke orang tua kalian. Kalau susah ngomong, boleh juga tulis surat. Dimanapun juga, orang tua pasti membela anaknya. Jangan berkecil hati. Aku yang kena bully guru aja bisa hidup bahagia sekarang. Malah sekarang aku mendapat guru-guru yang sangat baik, kepala sekolah yang lembut, dan semuanya jadi jauh berbeda. Memang bukan tempat yang megah, tetapi lebih hangat dan menyenangkan. Di balik semua masalah yang kita alami, selalu ada pelangi. Jadi jangan pernah putus asa. Like, subscribe, komen, dan share teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa teman-teman,